Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar agama, yaitu setelah MIT kita mau mulai lagi pelajaran agama bab 4 sekarang. Anak-anakku sudah siap semua? Sudah ya. Semoga kita sehat selalu ya. Sekarang Ibu menjelaskan tentang bab 4 mengenai yaitu tentang sholat sunnah, yaitu lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunat. Sholat sunat itu ada 3 bagian atau 3 macam. Sholat sunat berjamaah, sholat sunat berjamaah atau mufarid, yaitu mufarid itu sendirian. Kemudian sholat sunnah munfarid atau sendiri. Macam ketentuan dalam sholat ya, yaitu dalam Islam hukum mengerjakan sholat ada 2, yaitu sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib merupakan sholat yang wajib kita laksanakan 5 waktu dalam sehari semalam, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat sunnah merupakan sholat tambahan untuk menyempurnakan kekurangan pada sholat fardu atau sholat wajib. Dengan sholat sunnah menuntut kesungguhan dan tekad yang kuat, karena kita harus mengikhlaskan waktu, tenaga, dan harta demi mengharapkan mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan di dunia dan di akhirat. Dalam ilmu fikih, sholat sunnah dikenal dengan nama tatawu. Macam-macam sholat sunnah. Sholat sunnah berjamaah adalah sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah seperti A. Sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat khusyuk, jadi yaitu dikatakan dalam bahasa Arabnya, kalau dalam bahasa Indonesia gerhana bulan. Kemudian D. Sholat khusyuk, jadi itu kaf biasa, yang di atas tadi gerhana bulan, itu gerhana matahari. Sholat istisqa, meminta hujan. Kalau hari tidak ada hujan bertahun-tahun, biasanya orang melaksanakan sholat istisqa berjamaah, baik di lapangan, tapi kebanyakan di lapangan dibandingkan di masjid, supaya Allah memberikan yaitu doa kita untuk yaitu turun hujan. Kemudian sholat jenazah itu biasanya berjamaah, kecuali dalam keadaan darurat, semuanya ini bisa dikerjakan sendiri, tapi mustahil kebanyakan sholat itu dikerjakan berjamaah. Kemudian sholat sunat berjamaah atau sholat munfarid sendirian. Sholat sunat yaitu sholat tarawih, sholat sunnah witir, itu dikerjakan ya, bisa berjamaah, bisa sendirian. Kemudian sholat hajat, D-nya sholat duha, E sholat tasbih. Semuanya bisa dikerjakan sendirian. Kalau ada halangan, biasanya ini di sekolah juga bisa dikerjakan, tapi kalau saat hajat biasanya dikerjakan apabila keluarga kita berangkat umrah, biasanya berangkat haji, itu kita kerjakan berjamaah. Tapi kalau sholatnya sendirian itu biasanya di rumah sendiri ya, bisa. Kalau sholat duha juga bisa di sekolah kita lakukan berjamaah, yaitu sekitar jam 9. Kalau ada jam yang kosong, biasanya kita bisa mengerjakan bersama-sama, tapi sebaiknya kita sendiri aja, lebih rasanya lebih khusyuk lagi. Kemudian sholat munfarid atau sholat sendirian, itu yang biasa kita kerjakan hanya sendiri. A. Sholat sunnah rawatib. Sholat sunat rawatib itu adalah sholat sunnah yang kita kerjakan baik
sebelum sholat wajib maupun sesudah sholat wajib, seperti sholat zuhur, kemudian sebelum sholat zuhur, kemudian sesudah sholat zuhur. Kalau maghrib sesudah sholat maghrib itu dikatakan sholat rawatib ya. Contohnya saja, banyak yang lainnya yang 5 waktu itu boleh kita kerjakan, dinamakan sholat sunat rawatib 2 rakaat. Kemudian sholat tahajud. Sholat tahajud dikerjakan pada malam hari, tengah malam setelah kita bangun tidur sekitar jam 2, jam 3. Kalau kita minta doa kepada Allah, insya Allah doa kita akan dikabulkan. Kemudian sholat tahiyatul masjid. Apabila kita datang ke masjid, sebaiknya kita sholat 2 rakaat untuk menghormati masjid. Kemudian sholat istikharah, yaitu minta petunjuk. Contohnya seandainya kita mau berangkat, hati kita mendua, jadi kita sholat dulu, sholat istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Allah akan memberikan petunjuk. Kalau kita tidak meminta, kita tidak tahu apa yang terjadi, sebaiknya kita meminta kepada Allah dengan sholat 2 rakaat dulu ya. Kemudian ibu mengambil di sini sholat sunnah yang bisa dikerjakan berjamaah, bisa juga dikerjakan sendiri, yaitu sholat sunnah tasbih. Sholat sunnah tasbih dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan sholat tasbih bisa dilakukan setiap malam, namun jika kita tidak mampu, kita bisa melakukannya seminggu sekali. Jika seminggu sekali tidak mampu, bisa kita lakukan sebulan sekali. Jika sebulan sekali kita tidak mampu mengerjakannya, setahun sekali. Kemudian juga kita mendapat halangan, maka bisa juga seumur hidup 1 kali. Itulah aturan dan anjuran agama Islam yang tidak memaksakan umatnya untuk melakukan ibadah, sebab keikhlasan dan ketulusan untuk mencari ridha Allah sangatlah penting, sehingga paksaan akan menghalangi ketulusan dan keikhlasan seseorang untuk melakukan ibadah tersebut. Salat tasbih yang umat muslim kerjakan memiliki berbagai macam keutamaan. Keutamaan itu belum banyak diketahui oleh umat muslim. Berikut ini adalah keutamaan salat tasbih yang harus diketahui. Salat yang kalimatnya penting dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbangan amal akan berat. Penghapusan dosa. Memiliki perkebunan kurma di surga kelak. Menghindarkan dari kesedihan dan penyakit berat. Salat tasbih sebagai senjata untuk menghadapi persoalan besar, menjadi senjata saat krisis pangan. Berikut ini adalah beberapa manfaat salat tasbih. Menenteramkan batin. Batin itu perlu ditanamkan supaya kita tentram. Ya, dengan melakukan salat sunnah seperti salat tasbih, umat muslim yang melakukannya bisa memiliki ketentraman batin, mengagungkan nama Allah di setiap gerakan salat tasbih, bisa membuat batin tentram dan merasa dekat dengan Allah. Dosa terhapus. Manfaat salat tasbih yang banyak diketahui adalah dosa untuk muslim yang mengerjakan salat tersebut bisa dihapus dosanya, meski dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Mendatangkan pahala amalan sunnah yang dilakukan meskipun
Jika ditinggalkan tidak ada apa-apa, namun alangkah baiknya untuk dilakukan. Hal itu dikarenakan setiap amalan sholat sunnah yang dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan pahala tersebut bisa menjadi tabungan saat di akhirat kelak. Tata cara sholat tasbih, banyak orang yang belum tahu dan paham bagaimana caranya melakukan sholat tasbih. Oleh sebab itu, banyak umat muslim yang akan kebingungan jika disuruh untuk melakukan sholat sunnah tasbih. Perbedaan sholat tasbih dengan sholat fardu biasa adalah penambahan bacaan tasbih sebanyak 75 kali dalam satu rakaat sholat tasbih. Berikut ini adalah tata cara sholat tasbih yang baik dan benar yang bisa dilakukan. 1. Niat. Tata cara sholat tasbih yang pertama adalah sama dengan sholat yang lainnya, yaitu diawali dengan niat. Hal itu dikarenakan niat merupakan salah satu sahnya sholat, baik itu untuk sholat wajib maupun sholat sunnah. Tanpa niat sholat tasbih dan sholat lainnya tidak akan sah, sebab Allah bisa menilai kesungguhan hati seseorang dalam melakukan amalan dari niatnya. Selain itu, niat membuat Allah tahu amalan apa yang sedang dilakukan hambanya. Setelah selesai mengucapkan niat, kita bisa mulai melakukan takbiratul ihram. Tata cara salat tasbih tadi ada dua. Yang kedua adalah membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah surah sahnya salat, sehingga jika tidak membaca surat Al-Fatihah, salat seseorang tidak akan diterima. 3. Surah Al-Kafirun. Setelah membaca surah Al-Fatihah, umat muslim yang sedang melakukan salat tasbih diharuskan membaca surah Al-Kafirun, namun akan lebih baik atau lebih utama lagi jika yang dibaca setelah surat Al-Kafirun adalah surat Al-Quran dengan lafaz yang memulai dengan lafaz tasbih. Contoh surat yang diawali dengan lafaz tasbih adalah surat Al-Hadid, Al-Hasr ya, dan juga Al-Asr. Selanjutnya, 4. Membaca tasbih sebanyak 15 kali. Ketika kita sudah selesai membaca surah pendek, dianjurkan untuk membaca tasbih sebanyak 15 kali. Bacaan tasbih yang dibaca atau dilafalkan adalah bacaan tasbih yang sudah dibahas pada halaman di atas. 5. Yaitu ruku. Setelah membaca selawat sebanyak 15 kali telah selesai, umat muslim akan ruku seperti tata cara salat fardu. Bacaan yang dibaca pun sama dengan bacaan ruku. Salat fardu setelah bacaan ruku selesai, dianjurkan untuk membaca tasbih sebanyak 10 kali. Banyaknya kalau kita mengerjakan sholat tasbih sangat beda dengan sholat fardu. Rukunya kalau sholat fardu kita tidak membaca tasbih, hanya membaca 3 kali, tapi kalau sholat tasbih kita harus dianjurkan membaca 10 kali banyaknya. 6. Iktidal dengan tasbih 10 kali. Setelah gerakan ruku, umat muslim akan melakukan gerakan iktidal. Bacaan yang dibaca pun sama dengan bacaan iktidal salat fardu,
Namun yang berbeda adalah dengan menambahkan bacaan tasbih sebanyak 10 kali setelah lafaz iktidal selesai. 7. Sujud. Sujud setelah iktidal. Dengan tasbih selesai, gerakan sujud akan dilakukan. Gerakan dari bacaannya sama dengan salat fardu pada umumnya. Salat bacaan sujud dilapatkan. Dianjurkan untuk membaca tasbih sebanyak 10 kali. 8. Duduk di antara dua sujud. Ketika sujud selesai, umat muslim akan melakukan gerakan salat duduk di antara dua sujud. Namanya demikian karena gerakan salat ini ada di antara dua sujud yang dilakukan dalam salat. Setelah bacaannya duduk di antara dua sujud selesai dibaca, kita diwajibkan untuk membaca tasbih sebanyak 10 kali. 9. Sujud kembali. Ketika gerakan duduk di antara dua sujud selesai, maka gerakan yang dilakukan adalah sujud kembali. Saat sujud kembali, bacaan dan gerakannya sama dengan salat fardu biasa, tapi tasbih yang dibaca setelah bacaan sujud adalah sebanyak 10 kali. 10. Jika baru melakukan rakaat pertama, bisa langsung dilanjutkan dengan rakaat kedua. Tata caranya pun sama dengan saat rakaat pertama. Saat duduk sebentar kemudian berdiri untuk melakukan rakaat kedua, tasbih dibaca sebanyak 10 kali. Tasbih juga dibaca 10 kali sebelum melakukan salam, sehingga bisa dikatakan saat membaca doa at-tahiyat terakhir dilanjutkan dengan membaca tasbih sebanyak 10 kali untuk melakukan salam. Kemudian doa setelah salat tasbih. Saat semua rakaat salat tasbih selesai dilaksanakan, umat muslim yang melakukannya tidak lantas pergi begitu saja, namun dia harus membaca doa sehabis melakukan salat tasbih. Berikut ini adalah doa yang harus didapatkan sehabis melakukan salat tasbih, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Jalali wal Ikram, ya Ahla Taqwa wa Ahlal Maghfirah, ya Jakiral Jakirin, tub alayya taubatan nasuhan, wajidni bi fadli rahmatika nura wa duhura wa wuduhan ya arhamar rahimin. Jadi kita baca ini untuk terakhir setelah kita mengerjakan salat tasbih. Setiap rakaat tadi kita ibu ingatkan lagi harus membaca tasbih. Yang kita baca tasbih yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan kita tambahin lagi wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Setiap gerakan kita baca. Tapi pada waktu rakaat pertama sebelum kita membaca Al-Fatihah, kita diwajibkan dulu untuk membaca, sebaiknya baca tasbih 15 kali. Dan selainnya gerakan-gerakan yang kita lakukan itu hanya 10 kali yang kita baca. Jadi itu yang Ibu sampaikan di antara beberapa sholat sunnah yang kita lakukan. Maka kita harus bisa melakukan sholat sunnah yang lainnya juga. Tapi Ibu hanya menjelaskan di antara satu di antara sholat sunnah yang harus kamu kerjakan.
Ibu juga menyampaikan nanti ya, ada yang harus bisa dilakukan seperti sholat rawatib itu harus dilakukan meskipun 1 kali 1 hari kalau dalam keadaan kita sibuk. Tapi kan rawatib itu dikerjakan setelah sholat wajib saja. Tapi kalau sholat wajib tadi Ibu katakan bisa tiap malam, bisa seminggu sekali, bisa sebulan sekali, setahun, atau seumur hidup 1 kali. Sampai di situ saja Ibu sampaikan materi Ibu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kamu semua. Ibu akhiri, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.